Salam, Pak Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di program Pelita Hidup. Dan kali ini bacaan Alkitab yang saya pilih bagi kita dari Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal 32 ayat 30. Saudara, kita sadar bahwa firman Tuhan itu adalah kudus. Dan karena itu kita yang mau membaca dan merenungkannya, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Saya ajak kita, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih dan setia, Bapa yang mempercayakan hidup ini bagi kami, tiba saatnya kami mau membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, buat kami agar kami tidak hanya merenungkan, melainkan juga kami suka akan firman-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Sekarang kami sudah siap, berfirman-Lah ya Tuhan, dan kami mendengarkan. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya bacakan bagi kita kitab Kejadian 32 ayat 30. Tertulis seperti ini. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara kekasih Tuhan, mengawali renungan ini saya ingin membagi cerita. Cerita tentang seorang ibu yang berjuang bersama dengan anaknya. Mereka harus keluar dari tempat tinggal mereka karena pada waktu itu terjadi peperangan. Mereka harus mengungsi ke tempat yang lain. Si ibu sambil menggendong anaknya, dia berhasil keluar dari tempat tinggalnya. Lalu dia berjalan dan sampailah di perbatasan. Ketika sampai di perbatasan, dia melihat ada bukit-bukit cadas. Dan baru dia sadar, ternyata memang di perbatasan itu ada banyak bukit cadas. Mau tidak mau dia harus melewati bukit-bukit cadas itu. Nah, di perbatasan dia bertemu dengan seorang anak muda. Anak muda ini menyarankan si ibu lebih baik kembali. Tidak usah memaksakan diri harus melewati bukit-bukit cadas, karena amat berbahaya. Dia bilang sama ibu itu, saya sendiri sudah mencoba untuk bagaimana bisa melewati bukit cadas itu, tetapi teramat berbahaya. Saya tidak berani. Apalagi si ibu sambil menggendong anak, saya yakin ibu tidak mungkin dapat melewati bukit cadas ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam hati si ibu ini sebenarnya dia tidak menyetujui saran anak muda itu. Tetapi secara logika dia bisa menerima, karena apa yang dikatakan oleh anak muda itu dapat diterima dengan akal. Si ibu ini bergumul dengan perasaannya. Tapi kemudian lewatlah seorang bapak setengah tua. Si bapak ini sambil membawa banyak barang di punggungnya. Kemudian si ibu ini dia bertanya kepada sang bapak ini, "Bapak mau kemana?" Lalu bapak ini menjawab, "Saya mau ke kampung sebelah, karena saya harus bawa banyak jualan dan saya mau berjual di sana." Si ibu ini menjadi penasaran, saudara. Dan dia tanya kepada sang bapak ini, "Apa bapak bisa melewati bukit cadas ini?" Si bapak ini sambil senyum,
Dan dia berkata kepada si ibu ini, setiap minggu saya pasti melewati bukit-bukit cadas ini, karena saya harus berjual ke kampung sebelah. Si bapak melanjutkan kata-katanya, dulu saya juga seperti kamu, melihat bukit-bukit cadas ini dalam keraguan, dalam kebimbangan, berpasrah diri. Dulu saya tidak mau mencoba, saya tidak mau berusaha, saya juga tidak mau berjuang untuk bisa melewati bukit-bukit cadas ini. Padahal saya sudah berdoa kepada Tuhan. Lalu si bapak ini menjelaskan kepada sang ibu, Tuhan sebenarnya sudah lama menjawab doa saya. Tapi jawaban Tuhan terhadap doa saya bukannya memindahkan bukit-bukit cadas ini, atau bukan menghancurkan bukit-bukit cadas ini, tidak. Tetapi Tuhan menjawab doa saya dengan memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya bisa melewati bukit-bukit cadas ini dengan kekuatan yang saya terima dari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, mendengar cerita sang bapa dengan penjelasannya, si ibu kembali termotivasi. Dia berjuang, dia berusaha untuk bisa melewati bukit-bukit cadas itu sambil dia menggendong anaknya. Dan ternyata saudara, pada akhirnya dia pun berhasil bisa melewati bukit-bukit cadas itu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, cerita ini mengingatkan kita semua akan cerita Yakub. Bagaimana Yakub dia membawa keluarganya menyeberangi sungai Yabok. Dengan gigih Yakub berjuang. Pertama dia menyeberangkan istri-istrinya. Kita tahu ya, Yakub punya 4 istri. Pertama dia menyeberangkan istri-istrinya. Lalu dia menyeberangkan 11 orang anaknya. Setelah itu dia menyeberangkan lagi segala harta bendanya. Dan baru dia sendiri menyeberangi sungai Yabok. Saudara, kita bisa bayangkan, ya, kita bisa bayangkan ketika Yakub menyeberang sungai Yabok, dia menyeberangi dengan kondisi fisik yang terbeban. Ada 4 orang istri, ada 11 orang anak, ada harta bendanya, bahkan dirinya sendiri. Tapi dia juga menyeberang dengan suasana batin yang penuh ketakutan terhadap kakaknya Esau. Dengan beban fisik ditambah lagi beban psikis, Yakub harus dengan gigih berjuang untuk bisa menyeberangi sungai Yabok. Dan akhirnya saudara, Yakub berhasil dalam penyeberangan itu. Penyeberangan yang teramat berat, tapi dia berhasil. Karena apa saudara? Karena dia tidak menyeberangi sendiri. Ada Tuhan bersama-sama Yakub. Dia dapat menyeberang walaupun dengan beban hidup yang menindih dirinya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, setelah Yakub berhasil menyeberangi sungai Yabok, pergumulan Yakub belum berakhir. Karena dia masih bergulat lagi dengan seorang laki-laki misterius yang sebenarnya merupakan simbol kehadiran Allah di dalam pergumulan Yakub. Dalam pergumulan itu Yakub tetap gigih berjuang saudara, sampai fajar menyingsing. Sungguh suatu pertarungan yang sengit, suatu pertarungan yang menguras tenaga. Dari pertarungan itu saudara, Yakub memperoleh 3 hal. Yang pertama,
namanya diganti Israel. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan Yakub dengan Allah serta keinginannya yang kuat untuk mendapat berkat, Yakub memperoleh itu. Jadi kalau nama Yakub diganti dengan nama Israel, ini menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan Yakub bersama dengan Allah serta keinginannya yang kuat untuk mendapatkan berkat, Yakub peroleh itu. Hal yang kedua, pangkal paha Yakub menjadi sakit karena dia harus bergulat dengan laki-laki misterius itu sampai fajar menyingsing. Pangkal paha Yakub yang sakit itu menunjukkan kepada kita, saudara, bahwa Yakub perjalanan hidupnya ke depan, dia tidak lagi berjalan dengan kekuatan fisiknya sendiri, tapi dia berjalan berdasarkan kekuatan yang berasal daripada Allah. Sekali lagi, pangkal paha Yakub yang sakit setelah dia mengalami pergulatan besar dengan laki-laki misterius itu, memberi makna kepada kita bahwa perjalanan hidup Yakub ke depan, dia tidak lagi berjalan dengan kekuatan fisiknya, tapi dia berjalan bersama kekuatan yang berasal daripada Allah. Dan hal yang ketiga, saudara, Yakub menang atas pergumulannya. Yakub menang atas pergulatannya. Hal ini memberi arti kepada kita bahwa bergumul bersama Allah, bergulat bersama Allah, berjuang bersama Allah, Yakub memenangkan pergumulannya. Bergulat bersama Allah, bergumul bersama Allah, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara-saudara yang kekasih, dari bacaan ini saya ajak kita berefleksi beberapa hal. Yang pertama, saudara, sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mungkin sampai saat ini kita masih merasa bahwa dalam hidup ini ada beban-beban yang menindih kita. Tapi saudara, apapun beban hidup itu, belajar dari firman Tuhan ini, kita harus menjadi gigih dalam perjuangan. Beban-beban kehidupan kita jangan membuat kita menyerah. Beban-beban kehidupan kita jangan membuat kita berpasrah diri. Tapi beban-beban itu justru harus mendorong kita untuk gigih berjuang, melewati sukar sulitnya kehidupan. Kita harus tetap gigih berjuang, menghadapi dan melewati tantangan kehidupan. Badai seroja memporak-porandakan kehidupan kita, tapi kita juga menerima banyak uluran tangan kasih dari saudara bersaudara yang Tuhan pakai untuk melayani kita, untuk menopang kehidupan kita. Berbagai bantuan kita terima, kita nikmati. Tapi saudaraku, kiranya semuanya itu tidak membuat kita menjadi terlena. Semuanya itu tidak membuat kita menjadi berpasrah diri. Semua itu tidak membuat kita menjadi kendor dalam perjuangan. Badai hidup yang kita alami, beban hidup yang masih kita rasakan, kiranya akan membuat kita terus gigih dalam perjuangan untuk kita bisa melewati sukar sulitnya kehidupan ini. Tentu kita hanya bisa mengandalkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ini refleksi pertama saya bagikan kepada kita semua, bahwa sekalipun masih ada beban-beban hidup yang menindih kita, jangan membuat kita menyerah.
Jangan membuat kita berpasrah diri, tetapi kita harus gigih berjuang untuk bisa melewati sukar sulitnya kehidupan. Hal yang kedua, saudara, sering kita berdoa menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, sambil kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab pergumulan-pergumulan kita. Doa seperti itu tidak salah. Tapi saudaraku, yang perlu kita ingat adalah ketika kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, tidak berarti Tuhan sendiri yang bergumul, lalu kita yang punya pergumulan menjadi santai. Tidak. Kalau kita menyerahkan pergumulan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa, tidak berarti Tuhan sendiri yang bergumul. Tidak berarti seperti itu. Kita harus ingat, kita ikut bergumul bersama-sama Tuhan. Kita harus siap bergumul bersama dengan Tuhan. Dengan ikut bergumul bersama Tuhan, saudara, kita akan merasakan bahwa kekuatan Tuhan itu sangat-sangat besar. Kekuatan Tuhan itu sangat-sangat dahsyat adanya. Dan kekuatan Tuhan yang dahsyat itu akan membuat kita menang atas pergumulan yang kita hadapi. Dan kemenangan dalam pergumulan itu akan membuat kita sadar bahwa yang namanya pergumulan bukan hal yang biasa-biasa saja. Karena itu hendaklah kiranya kita tidak mengandalkan diri, melainkan selalu mengandalkan Tuhan. Saya ajak kita harus tetap gigih dalam perjuangan hidup sambil kita mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa dengan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan membuat kita menang atas setiap pergumulan hidup ini. Firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa, kita mensyukuri firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita berdoa. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kami jujur kepadamu Bapa, bahwa sama seperti Yakub, kami bukanlah manusia sempurna. Akan tetapi Bapa tetap mengasihi kami. Kami mau belajar juga seperti Yakub, yang memiliki iman yang kuat, yaitu iman yang percaya dan gigih dalam perjuangan, melewati berbagai kesukaran hidup. Kami sangat yakin, jika kami bergumul bersama Tuhan, Tuhan akan membuat kami menang. Karena itu tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa mengandalkan kekuatan-Mu di dalam hidup dan pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudaraku yang kekasih, arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan damai sejahtera kiranya menganugerahkan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepadamu. Tuhan menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.